Whole of Government dalam pelayanan publik. Whole of Government merupakan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama dalam hal pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Beberapa faktor yang dapat mendorong terbentuknya WOG. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan publik akibat perkembangan teknologi informasi dan dinamika kebijakan untuk menyatukan institusi pemerintah. Yang kedua yaitu faktor internal. Terjadinya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat adanya nuansa kompetisi dan ego sektoral dalam pelayanan publik. Yang ketiga yaitu keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat yang mendorong adanya potensi disintegrasi. Berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melalui pendekatan WOG. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga dapat dilakukan apabila jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manajeble. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus yang terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor terkait. Yang ketiga, membentuk gugus tugas, merupakan bentuk perlembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Yang keempat, koalisi sosial, merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk perlembagaan khusus. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Jenis-jenis pelayanan publik terdiri dari 4. Yang pertama yaitu pelayanan yang bersifat administratif, menghasilkan berbagai dokumen dan surat-surat resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya berupa KTP, status kewarganegaraan, status usaha, maupun sertifikat tanah. Kemudian, pelayanan jasa, menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Yang ketiga, pelayanan barang, menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti jalan, perumahan, maupun jaringan telepon. Yang keempat, pelayanan regulatif, pelayanan yang melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pola pelayanan yang terdiri dari: pertama, pola pelayanan teknis fungsional, merupakan pelayanan sektoral yang sifatnya hanya relevan antara satu sektor dengan sektor lainnya. WOG dapat dilakukan apabila pola pelayanan publik ini memiliki karakter atau keterkaitan yang sama. Kedua, pola pelayanan satu atap, pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang berkaitan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait. Yang keempat, pola pelayanan terpusat, pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan. Dan yang kelima yaitu pola pelayanan elektronik, pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online. Implementasi WOG dalam pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama yaitu Smart Province, Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 47 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Sumsel Smart Province. Sumsel Command Center atau SCC yang diresmikan September 2018 lalu merupakan satu pusat data atau pusat monitoring untuk mensinergikan dan mengintegrasikan semua layanan publik organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumsel dalam satu sistem. Selama masa pandemi ini, fungsi SCC juga dioptimalkan untuk mendukung fungsi informasi dan teknologi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Sumsel. Kemudian,
Pengembangan aplikasi Simata merupakan sistem informasi satu data Sumsel berbasis web dan Android yang menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu SP4N Lapor, merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat yang dikelola oleh Diskominfo Provinsi Sumsel. Yang selanjutnya yaitu program internet desa dan website desa Sumsel Maju untuk Semua yang dilaunching pada tanggal 11 November 2020. Program ini untuk menyediakan fasilitas internet, peningkatan SDM di desa, menyediakan informasi bagi masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta menggali potensi desa.